Saum dengan siam, dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Bisa berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Nah, bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja, itu bisa berbeda maknanya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita, bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-saum yang pertama, maka maknanya itu masih umum, berarti menahan, umum. Di semua yang bermakna menahan itu as-saum namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja, ya? Apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun, atau menahan kantuk misalnya? Nah, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut saum namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata saum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26. Ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan sauma, ya. Fakuli washrabi waqarni aina. Maka Maryam, silahkan makan, silahkan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna, ya, minal bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa, faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara, ya, katakan saja aku sedang puasa. Falan ukallimal yauma insiya, aku nggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Di ayat ini Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nazartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siam tapi saum. Jadi apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa, ya, akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat saum. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, paling tinggi sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda nggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya,
maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-shaum.